Halo semua, welcome back di YouTube channel saya. Video kali ini merupakan video kelanjutan ya dari video saya tentang strategi trading, tentang bagaimana caranya kita melakukan screening saham untuk tujuan trading. Jadi saya share tips untuk teman-teman semua agar bisa mendapatkan saham-saham yang memiliki potensi kenaikan dan kita masukkan ke dalam watchlist kita. Seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum nonton video tentang strategi trading sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu ya untuk video yang pertama. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan kembali men-sharekan satu tips ya, bagaimana kita melakukan analisa top down ya. Jadi kita akan mencari yang terbaik dari leading sektor, teman-teman semua ya. Jadi kita akan melakukan analisa sektoral, kemudian nanti kita pilihkan, kita filter yang kira-kira peluangnya paling tinggi ya. Jadi sektoral yang peluang untuk leadingnya ataupun peluang untuk continuous up-nya itu yang paling tinggi. Nah, seperti itu. Bagaimana caranya? Silahkan ditonton video ini dari awal hingga akhir. Ya, namun sebelum mulai, izinkan saya untuk menyampaikan bahwa video ini bukan merupakan video rekomendasi ya, teman-teman semua, tapi adalah video edukasi tentang bagaimana cara saya melakukan screening saham yang bisa teman-teman jadikan sebagai panduan untuk melakukannya secara mandiri. Oke, kita mulai dari review kita pada sektoral IDX Energi ya. Kalau saya estimasikan, maka sektor ini masih akan bergerak sideways ya, cenderung netral sideways to swing up. Jadi masih ada peluang untuk swing up-nya, namun terlebih dahulu akan diikuti dengan netral sideways ya. Dengan saham-sahamnya apa saja sih? Ada banyak ya, ada Akra, Pegas, Raja, Soci, MBSS, PSSI, dan juga saham-saham call serta saham-saham lainnya. Jadi secara peluang masih akan netral sideways terlebih dahulu, baru kemudian mengalami swing up. Ya, jadi peluangnya bisa dikatakan belum terlalu besar. Kemudian sektor kedua yang akan kita review adalah IDX Basic ya. Di sini kelihatan ya dari sisi chartnya ini masih membentur area resist lainnya dalam fase konsolidasi triangle-nya. Jadi saya perkirakan secara teknikal ini masih akan bergerak menurun ya, akan terkoreksi terlebih dahulu mengikuti teori teknikalnya, baru kemudian nanti bisa membuka peluang untuk mengalami breakout ya, seperti itu. Jadi kalau secara tone saya bisa katakan ini akan down tapi menuju ke positif sideways. Jadi sebenarnya masih membutuhkan waktu lah, begitu ya teman-teman semua ya. Jadi belum tentu akan langsung mengalami kenaikan, jadi masih butuh waktu. Dan kalau kita perhatikan dari sisi sahamnya ini macam-macam ya, ada BRPT, ESA, TPIA, SMGR, MDKA, INKP, Tekim, saham-saham logam, dan juga lain-lain sebagainya. Jadi untuk IDX Basic secara overall ini masih butuh waktu, kesimpulan kita. Kemudian selanjutnya kita lihat dari sisi review tentang IDX Industri ya, seperti itu ya. Ini juga kelihatan dari sisi fase konsolidasinya sedang membentur atau facing resist lainnya ya, dan kelihatan belum mampu ditembus. Jadi saya perkirakan secara teknikal ini memang pergerakannya masih akan turun dan juga naik ya. Jadi kalau saya bisa estimasikan ini tone-nya masih akan down menuju ke netral sideways ya. Jadi meskipun mengalami kenaikan nantinya, bagi saya tetap belum kuat untuk bisa melewati fase konsolidasi tersebut. Jadi mungkin masih akan kembali mengalami penurunan. Jadi sifatnya seperti itu ya. Meskipun masih dia bergerak naik, namun ini masih cenderung hanya rebound saja ya. Jadi saya belum melihat pergerakan masif pada sektor ini ya. Untuk sahamnya macam-macam ya Bapak Ibu, ada KBLI, WNTR, ASI, BMTR, MTK, MLPL, seperti itu ya. Jadi memang overall kelihatannya belum terlalu besar sih saham-saham industri ini bergerak ya. Jadi cenderung digerakkan oleh saham-saham kecil saja dan cenderung juga tidak banyak bergerak seperti itu ya. Jadi saya masih memberikan estimasi down to neutral sideways untuk sektor industri. Jadi bisa dikatakan untuk sektor ini bisa kita hindari terlebih dahulu. Oke, nextnya kita akan review dari sisi sektor IDX non silikal, yaitu untuk perusahaan-perusahaan dengan penjualan produk barang konsumen primer seperti itu ya. Nah, secara technical chartnya ini kelihatan sedang berjuang ya melewati sebuah resist kotak kuning yang saya gambarkan. Dan kalau melihat dari para pola pergerakan MACD-nya, ini juga memberikan sebuah sinyal bahwa sudah ada perlawanan buyers di situ ya. Jadi kalau secara teknikal saya bisa estimasikan ini berpotensi untuk dilewati teman-teman semua ya, sebelum nantinya dia kembali mengalami penurunan dan masuk kembali dalam ranging konsolidasinya ya. Jadi kalau untuk sektor IDX non cyclical, saya bisa berikan estimasi pergerakan tone-nya adalah swing up to netral sideways, karena cenderung kenaikannya masih kurang seperti itu ya. Nah, saham-sahamnya apa saja sih? Ada macam-macam ya, ada MRT, Hero, MPPA, RATS, WLTJ, AISA, sektor-sektor consumer, saham-saham seperti Unilever, ICBP, INDF, Agriculture ya, Ali, LSIP, dan juga Poultry ternyata masuk di sini juga. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke review pada sektor IDX Cyclical, yaitu perusahaan-perusahaan yang menjual barang konsumen non primer seperti itu. Nah, ini menarik teman-teman semuanya. Kalau dari sisi chartnya IDX Cyclical, ini potensinya ada mengalami kenaikan. Jadi kelihatannya dia sedang bergerak dalam uptrend channelnya. Ya, meskipun MACD sedang bergerak menurun, namun saya perkirakan ini hanya akan bersifat temporari. Jadi akan bergerak sideways temporary terlebih dahulu, kemudian nantinya bisa kembali bergerak up seperti itu. Jadi secara teknikal, tone-nya saya estimasikan adalah netral sideways, ya, bergerak konsolidasi minor,
kemudian nanti memiliki peluang untuk continuous up. Nah, ini yang kita cari ya, peluang daripada chart sektoral yang continuous up seperti itu. Nah, untuk sahamnya apa saja sih? Macam-macam ya. Ada Auto, Gajah Tunggal, Wood, Harta, Sril, DAK, ABA, Media, grup MAP dan juga ERA seperti itu. Jadi grup media maksudnya adalah MNCN, SCMA, MSIN, MSky dan lain sebagainya ya. Jadi ini cukup positif harusnya ke depannya ya. Jadi ini akan kita jadikan sebagai salah satu sektor yang akan kita pantau saham-sahamnya seperti itu ya. Berikutnya kita masuk dalam review IDX Health ya. Ini juga kelihatan dari sisi teknikalnya meskipun saat ini cenderungannya adalah mengalami koreksi ya, dan terlihat juga dari sisi garis MACD masih terus bergerak menurun, namun secara price action ini sudah menyentuh atau mendekati support lainnya yang terbentuk sebelumnya. Ya, jadi kalau secara teknikal memang ini saya perkirakan akan mengalami namanya technical rebound. Dia cenderung akan mengalami technical rebound seperti itu ya. Jadi kalau saya bisa berikan estimasinya untuk pergerakan daripada ton teknikal daripada sektor IDX Health ini adalah mengalami technical rebound dengan kecenderungan mengalami continuous up. Jadi dengan dia mampu bertahan di atas support lainnya, maka kemungkinan besar saham-saham yang berada di sektor ini akan kembali mengalami apresiasi. Ya, tentu tidak akan semuanya. Ya, tentu kita harus filter-filter lagi saham-saham mana yang memang secara peluangnya besar di chartnya masing-masing. Ya, macam-macamnya seperti apa? Cukup banyak ya. Mungkin sudah cukup familiar dari telinga teman-teman semua. Meliputi DGNS, IRA, KF Inaf, Mika, semua saham-saham rumah sakit ya. BMHS, PRDA, WIFA dan juga lain-lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi sektor ini bisa kita perhatikan dan kita masukkan dalam watchlist kita untuk kita filter kembali saham-saham yang memiliki potensi di dalamnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam review pada sektor IDX Finance. Nah, ini juga satu sektor yang menurut saya sangat bagus ya. Secara teknikal saya menyukai model chart seperti ini teman-teman semuanya. Jadi jika sebelumnya sudah terjadi penembusan sebuah resistance kemudian sekarang sedang diuji kembali untuk mengalami pullback. Nah, yang kita harapkan adalah dia mampu bertahan ya, dan kelihatan memang dari sisi teknikalnya momentumnya ini kalau dari sisi IDX Finance ini seharusnya mampu bertahan, sehingga saya perkirakan nanti ketika dia mengalami konsolidasi itu dia akan kembali bergerak up, dan tentu saja karena dia sudah mampu membuktikan diri membuat sebuah base dan bertahan di atasnya, maka peluang up ini nanti akan kedepannya bisa lebih kuat lagi seperti itu ya. Jadi kalau saya estimasikan secara teknikalnya ini ton pergerakan daripada IDX Finance adalah dia akan kembali menguji retest support ya, kemudian mengalami continuous up. Nah, ini yang kita cari ya. Jadi sektor-sektor yang memiliki peluang continuous up untuk kita filter lebih lanjut ya. Saham-sahamnya apa saja? Mungkin berkorelasi dengan sangat erat ya pada sektor ini. Memang saham-sahamnya ternyata seperti Agro, Beris, Arto, BBP, BBKP, BNBA, BBYB ya. Itu semuanya mostly yang sedang terapresiasi teman-teman semuanya. Jadi memang kelihatan saham sektor ini akan kembali bertumbuh kalau menurut saya ya. Nah, kenapa kemarin sempat turun ya, karena memang bobot besar seperti BBCA, BBRI, BBNI, BMRI yang menghuni dalam IDX Finance itu memang sedang mengalami koreksi. Jadi ini adalah koreksi yang menurut saya merupakan koreksi wajar ya, karena memang secara chart dari sektor IDX Finance sudah melakukan penembusan level resist. Jadi ketika nanti pelaku pasar kembali lagi memborong saham-saham Big Bang, maka otomatis pasti IDX Finance akan kembali melaju. Ini salah satu sektor yang menurut saya bisa kita jagokan ya, bisa kita filter saham-saham dalam daripada sektor ini untuk kita jadikan sebagai watchlist. Oke. Nah, berikutnya kita akan lihat lagi review daripada sektor IDX Property. Ya, ini juga sebenarnya cukup menarik secara teknikal ya. Di luar estimasi saya sih teman-teman semua ya. Ini dia bergerak mendekati resist line di warna kuningnya. Jadi kalau saya perkirakan dia akan bergerak sideways minor terlebih dahulu sebelum nanti dia kembali mengalami kenaikan ya. Dengan MACD juga tandai dengan bergerak yang semakin tinggi dan mampu melewati center line. Ya, jadi kalau saya estimasikan untuk IDX Property itu tonnya adalah neutral sideways to early up. Tetapi ya, ini perlu sedikit menjadi catatan bagi teman-teman semua. Sebenarnya saya sebelum menemukan apa sih triggernya gitu ya. Kalau kita perhatikan dari sisi saham-saham yang terdapat dalam IDX Property, ini overall saya perhatikan chartnya kurang bagus sih sebenarnya teman-teman semua ya. Jadi saya belum terlalu memahami apa sih yang menggerakkan indeks ini ya. Apakah sampel? Karena hanya sampel yang saya cek secara chartnya ini memang bergerak naik ya. Apa mungkin hanya digerakkan oleh sampel yang karena market cap-nya besar? Ya berarti pergerakan saham-saham dalam IDX Property itu cenderung sebenarnya masih down ya. Jadi sinyal daripada IDX Property ini kita bisa katakan sebenarnya fake. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi dalam hal ini teman-teman harus cermat apa sih yang menggerakkan sektor tersebut, apakah memang hanya digerakkan oleh segelintir saham ataukah oleh mostly daripada sebagian besar saham. Nah, baru bisa kita ketahui apakah itu fake atau mungkin adalah demand yang benar seperti itu. Kalau hanya digerakkan oleh Paul ya menurut saya ini masih cukup riskan ya. Jadi kita bisa abaikan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke review daripada sektor IDX Tekno. Nah, ini juga sangat menarik ya. Sebuah sektor yang baru di bursa saham dan kemarin juga sempat breakout nih
Ya, dari sisi chart IDX Teknonya ini sudah breakout level resistnya. Dan memang kalau kita perkirakan kalau seperti ini kondisi teknikalnya adalah dia akan kembali berpotensi mengalami continuous up tentunya. Ya, namun sedikit cerita menarik, ini merupakan sektor baru ya. Secara saham-sahamnya juga nggak banyak dengan semuanya. Ada DCII, Edge, Altic, DMMX, MLPT, Tech, MTDL, Buka. Tapi memang mostly ini semuanya mengalami kenaikan. Ya, jadi memang ini cukup spektakuler sih sektor ini ya, teman-teman semuanya. Namun juga berhati-hati bahwa tidak semua saham yang mengalami kenaikan pada sektor ini itu kenaikannya sehat. Jadi perlu dicermati seperti itu ya. Dan terakhir ini bisa breakout memang karena sumbangsi atau kontribusi dari Buka. Ya, yang memang baru masuk ke dalam sektor ini pada tanggal 6 Agustus. Di mana Buka juga memang memiliki market cap yang besar sehingga bobotnya sangat besar sekali terhadap indeks IDX Tekno seperti itu. Ya, jadi memang ini menarik juga untuk kita masukkan dalam kantong filter kita. Untuk nanti kita filter kembali dan kita pantau saham-saham yang berada dalam IDX Tekno. Nah, berikutnya kita akan lakukan review lagi terhadap sektor IDX yaitu IDX Infra. Ya, ini juga kalau saya lihat dari sisi teknikalnya ini memang sedang bergerak konsolidasi ya, sedang bergerak menguji support line merahnya yang saya gambarkan ini ya, namun peluangnya ini cukup tinggi ya. Peluangnya kalau saya perhatikan karena dia berada dalam range yang tipis, jadi dia potensi untuk bergerak up kembali ya. Dimana dari sisi RSI dia juga sedang bergerak flat, jadi memang mengkonfirmasi pergerakan sideways minor yang akan terjadi pada sektor IDX Infra. Jadi kalau saya perkirakan dari sisi pergerakan teknikalnya ini adalah tone-nya netral sideways to potensi breakout seperti itu. Nah, namun diperhatikan bahwa saham-saham pada sektor IDX Infra ini sebenarnya saat ini juga sedang bergerak di bawah ya. Tidak semuanya bergerak naik. Jadi memang saya perhatikan ini cenderung digerakkan oleh Telkom seperti itu ya teman-teman semua. Karena memang Telkom kan bobotnya besar. Jadi saat ini masih cenderung digerakkan oleh Telkom saja ya. Saham-saham seperti SSIA, CSE juga sudah mulai bergerak up, namun kan bobot mereka kecil. Begitu juga dengan IPCC. Ya, namun untuk saham-saham pada sektor konstruksi khususnya ini masih bergerak di bawah semua. Jadi harusnya saya bisa simpulkan ini belum memberikan kontribusi, ya. Namun kalau misalkan nanti ini Telkom mengalami kenaikan, mungkin saja saham-saham yang related pada IDX Infra ini juga akan mengalami kenaikan, ya. Sudah ada beberapa sinyal sih, namun belum terlalu kuat. Kita harapkan adanya inflow kembali ke dalam sektor konstruksi sehingga ini bisa memberikan dorongan lagi pada saham-saham pada sektor infra, ya. Jadi kalau pada video kali ini saya akan men-take out dulu ya IDX Infra dari watchlist kita. Jadi kita avoid dulu sektor ini. Oke, berikutnya sektor terakhir yang akan saya ulas adalah IDX Trans ya. Di sini kelihatan dari sisi chartnya ini sedang menguji kembali resist lainnya. Dan kalau saya perhatikan ini cukup mampu ya untuk bertahan. Jadi saya estimasikan ini masih akan cenderung bergerak sideways minor sebelum nantinya bisa mampu melewati resist line tersebut ya. Dan kalau kita bisa berikan estimasi maka pergerakan tone teknikalnya adalah neutral sideways to potensi breakout ya. Jadi tetap masih butuh waktu. Ya, bukan berarti akan langsung naik. Jadi untuk sektor ini masih butuh waktu, kita masih harus sabar, baru nantinya bisa melihat potensi berikutnya. Nah, saham-saham pada sektor ini itu kurang lebih sebagai berikut. Ada ASA, BIRD, WH, BLTA, SAPX, SMDR, Timas, TN Jaya, Pura Jaya, dan sebagainya. Ya, jadi memang sebagian besar ini kurang dikenal sih ya. Hanya sebagian kecil yang mungkin dikenal oleh teman-teman semua. Jadi kalau saya boleh perkirakan karena memang masih butuh waktu dia untuk bergerak sideways terlebih dahulu sebelum nanti mengalami breakout, jadi kita avoid juga sektor ini ya. Nah, jadi secara kesimpulannya saya bisa menyimpulkan bahwa terdapat 4 sektor yang saya sebut dengan sektor leading teman-teman semua ya. Jadi ada IDX Cyclic, kemudian IDX Health, IDX Finance, dan juga IDX Tekno. Ya, jadi keempat sektor ini saya berikan estimasi sinyal atau tone pergerakan teknikalnya adalah continuous up ya, berujung pada continuous up. Sehingga ini menarik untuk kita ulik pergerakan saham-saham yang terdapat dalam sektor tersebut ya. Kita cari yang memiliki peluang kenaikan yang kuat serta sinyal reversal. Seperti itu. Nah, itu yang kita jadikan sebagai watchlist saham kita. Contohnya seperti apa? Pada video kali ini sudah saya pilihkan ya. Kita mulai dengan IDX Cyclic terlebih dahulu. Ya, IDX Cyclic ini yang pertama adalah ABA, Wood, dan juga MAPA. Ya, saya meng-screening ada 3 saham yang menurut saya wajib atau menarik untuk kita ikuti teman-teman semuanya. Di mana ABA sini juga merupakan saham yang sudah bergerak naik ya, sudah di atas EMA 200-nya. Saat ini juga sedang bergerak konsolidasi ya di atas daripada support gap-nya ya. Jadi ini menarik kalau dia mampu bertahan, maka jelas kecenderungannya dalam mengalami kenaikan. Kemudian kedua adalah Wood ya. Di sini bisa diperhatikan pada penutupan Jumat lalu ini volumenya tinggi sekali ya. Berarti memang ada minat ataupun demand buyer yang sangat kuat, meskipun sayang sih dia belum mampu mempertahankan kenaikannya tersebut ya. Namun dengan posisi masih berada di atas resist lainnya, seharusnya tone daripada pergerakan Wood akan kembali positif seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah MAPA ya. Ini kenapa saya pilihkan karena terdapat sinyal reversal teman-teman semua ya. Ini kelihatan dari sisi volumenya sudah mulai meningkat ya sejak sekitar 2 minggu terakhir, dan saat ini pun secara penutupan Jumat lalu ini sudah berhasil melewati sebuah resist line adjustment
Jadi peluangnya cukup besar nih untuk melewati resist upper channelnya seperti itu. Ya meskipun masih butuh waktu atau butuh tenaga yang cukup kuat untuk bisa mendorong daripada saham apa itu keluar secara kuat dari downtrendnya. Namun peluangnya sudah kelihatan, sudah ada sinyal-sinyal awal yang memperlihatkan potensi reversal pada saham ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian sektor kedua yang akan kita lihat adalah IDX Health ya. Nah, ini saya sudah pilihkan saham-sahamnya dari hasil screening saya adalah Prim, PRDA dan juga DGNS seperti itu. Nah, untuk Prim jelas ya. Di sini dia sedang menguji support lainnya sehingga memang arahnya akan mengalami teknik rebound seperti itu. Sedangkan Prodia sendiri posisinya lebih bagus ya. Dia sudah breakout resist line konsolidasinya ya, uptrend konsolidasi dan sekarang hanya sedang meretest kembali resist line tersebut sebagai support. Dan kalau melihat peluangnya, melihat momentum daripada saham PRDA, ini jelas masih punya peluang untuk bergerak naik. Nah, kemudian ketiga adalah DGNS ya. Meskipun dia masih bergerak ranging ya, saya estimasikan masih akan bergerak sideways di antara support kotak biru sama resist kotak kuning. Ya, namun kalau nanti misalkan DGNS mampu melewati level resist kotak kuning tersebut, ya saya perkirakan dia akan kembali bergerak masif. Ya, harusnya ini akan menjadi sebuah peluang yang menarik untuk kita ikuti pergerakan saham DGNS ke depannya. Sektor yang ketiga yang akan kita ulas adalah sektor IDX Finance. Ya, di sini sudah saya pilihkan saham-saham meliputi Agro, BIBP dan BPKP untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist trading teman-teman semua. Ya, untuk Agro sendiri jelas ya, dia sedang bergerak uptrend dan saat ini sedang berada atau menguji kembali support lainnya. Dan kalau market mendukung ya, tidak ada kondisi yang sangat negatif terhadap pergerakan saham agro, maka seharusnya support line ini mampu bertahan dan agro akan kembali mengalami kenaikan seperti itu ya. Oke, berikutnya juga ada BIBP ya, sebuah saham spektakuler baru yang juga sudah beberapa kali saya post di channel Telegram saya. Jadi bagi teman-teman mungkin yang belum join di channel Telegram saya, silahkan join ya. Untuk link joinnya ada pada deskripsi video ini. Nah, untuk BIBP sendiri jelas ini adalah up ya, dimana kalau misalkan sebelumnya teman-teman pantau saham ini, maka sudah bisa beli ketika dia break level resist kotak merah yang saya gambarkan ini. Namun pada posisi sekarang memang ini bukan untuk dikejar sih, karena akan memiliki potensi downside yang juga besar ya kalau kita kejar sekarang. Jadi ini bukan untuk entry sekarang, hanya cukup untuk kita pantau kembali apakah ada peluang untuk entry berikutnya seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah BPKP, juga spektakuler ya, berhasil naik selama 2 hari dengan sangat kuat, namun sekarang mengalami kembali koreksi S technical seperti itu ya. Jadi ini kalau saya perkirakan dengan peningkatan volume ya harusnya BPKP mampu bertahan sih ya. Terus setidaknya dia walaupun misalkan dia turun melewati support kotak merahnya, dia mungkin akan menguji ya support line kotak birunya ya, dan selanjutnya harusnya bisa bertahan karena memang kelihatan mood pelaku pasar cukup besar di BPKP seperti itu ya. Jadi untuk saham agro, BIBP dan BPKP layak untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist teman-teman semua dalam tujuan trading. Nah, sektor terakhir yang akan saya ulas adalah IDX Tekno teman-teman semua ya. Di sini saya pilihkan saham-saham seperti DMMX, MTTL dan juga Tech ya. Dimana memang untuk ketiga saham ini ya, yaitu DMMX ini masih akan terus bergerak naik. Meskipun begitu, saya lebih cenderung memberikan rekomendasi hold kalau untuk DMMX ya, teman-teman semua ya. Karena melihat pergerakannya sudah naik sangat kuat sekali. Namun kalau teman-teman adalah seorang risk taker, maka boleh saja sih coba beli lagi ketika nanti DMMX itu breakout level resistnya ya. Namun tentu dengan harus siap dengan resiko penurunan juga ya, karena sudah naik cukup tinggi. Nah, kemudian kedua adalah MTDL ya, di mana pada posisi saat ini memang sedang bergerak menguji support lainnya ya. Dan kalau kita perhatikan dari sisi kondisi teknikalnya ini harusnya mampu bertahan ya, karena penurunan ini kurang begitu kuat ya. Jadi saya perkirakan akan mampu bertahan dan kembali lagi mengalami kenaikan. Meskipun memang secara teknikal pergerakan MTDL ini cenderung lambat ya. Dia cenderung naik dengan kuat, habis itu dia akan istirahat kembali, nanti baru akan ada pergerakan lagi berikutnya. Nah, saham terakhir adalah saham Tech ya. Ini secara teknikal saya juga temukan memiliki peluang untuk up. Namun sedikit menjadi catatan teman-teman semuanya, saham ini agak sedikit diangkat ya dalam tanda kutip. Jadi harap diperhatikan resikonya. Terus saat ini kan memang cukup baik ya. Dia masih akan potensi mengalami kenaikan lagi setelah dia nanti breakout level resistnya. Jadi bisa diperhatikan juga bagi teman-teman semua yang ingin memasukkan saham Tech ke dalam watchlist trading teman-teman semua. Oke, demikian ulasan saya ya, share tips dari saya. Untuk bagi yang belum jelas silahkan ditonton kembali dari awal hingga akhir. Intinya adalah kita melakukan analisa top down teman-teman semua ya. Analisa secara sektoral, kita pilihkan yang memiliki peluang-peluang mengalami kenaikan yang kuat ya. Di sini saya sebut sebagai continuous up ya, itu menurut versi saya. Baru kemudian nanti kita ulik saham-saham yang terdapat dalam sektor tersebut untuk kita pilihkan mana yang memiliki tren yang kuat ataupun mana saham yang memiliki potensi reversal yang kuat. Seperti itu ya. Untuk teman-teman yang mungkin baru join channel ini, silahkan subscribe, like dan share video ini serta put komentar teman-teman pada kolom komentar video. Jangan ragu untuk bertanya ya. Dan juga jangan lupa juga untuk join di free channel Telegram saya, di mana pada channel Telegram tersebut saya akan memberikan berbagai macam update teknikal saham, free rekomendasi serta informasi market update yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, untuk link join SM Saham
itu sudah saya sertakan pada deskripsi video. Oke, terima kasih atas waktunya. See you in the next video.